dengan membawa bendera Iran dan foto para korban, termasuk foto pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ribuan warga mengikuti prosesi pemakaman. Warga menuding kekacauan yang terjadi di Iran akibat ulah Amerika Serikat. Prosesi pemakaman disiarkan langsung oleh televisi pemerintah Iran. Sementara itu, sekelompok mahasiswa berkumpul di luar Kedutaan Besar Inggris di Teheran menuduh Amerika Serikat berada di balik kerusuhan yang terjadi di Iran. Demonstran juga mengutuk keterlibatan Israel dalam menimbulkan kerusuhan serta memanipulasi jumlah korban yang ditimbulkan. Para mahasiswa juga menyatakan dukungannya kepada pemerintah Iran untuk melakukan perbaikan ekonomi. ما اینجا آمدیم به سران این کشورها بفهمونیم که ما پشت این انقلاب و این نظام هستیم و تمام محاسباتی که دارن غلطه. امیدوارم که بعد از این همه سال، بعد از 47 سال متوجه بشن و بفهمن. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan kesiapannya untuk bertempur, termasuk menghadapi ancaman agresi Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan di tengah seruan sejumlah negara kepada warganya untuk meninggalkan Iran. Panglima Garda Revolusi Iran, Muhammad Pakpor, dikutip dari APTN, memperingatkan negara itu siap memberikan balasan telak terhadap setiap serangan Amerika Serikat dan Israel yang ditujukan terhadap negara tersebut. Garda Revolusi menyatakan kekuatan udara mereka dalam posisi siap tempur. Iran menegaskan persediaan rudal mereka telah ditingkatkan sejak perang dengan Israel Juni tahun lalu. Iran juga terus memantau penempatan personel dan senjata Amerika Serikat di pangkalan militer di Timur Tengah. Kekuatan rudal yang pernah digunakan untuk menghadapi Israel kemungkinan akan menjadi andalan Iran untuk menandingi Amerika Serikat. Jika negara itu mengambil langkah agresif seperti yang disampaikan Trump, rudal Haibar Sekhan yang memiliki daya jelajah 1.300 km jadi andalan untuk mengancam sekutu Amerika Serikat di kawasan sekitar. Iran juga memiliki drone Shahed dan rudal hipersonik Fatah. Iran juga memiliki 610.000 personel militer aktif dan 350.000 personel cadangan. Menanggapi soal serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia akan mengamati dan melihat. Serangan tidak lagi menjadi pilihan. Itu disampaikan Trump di Gedung Putih di Washington DC. Sebelumnya serangan Amerika Serikat dikhawatirkan terjadi saat Trump memprovokasi demonstran di Iran dengan mengatakan bantuan sedang dalam perjalanan dan menyuruh mereka untuk terus berdemonstrasi. Mr. President, you said that the killing... See what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. No executions, everyone was talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, ma'am. Gelombang unjuk rasa terus bergejolak di berbagai kota di Iran. Warga geram karena inflasi meroket dan ekonomi terpuruk di bawah pemerintahan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Per 12 Januari, protes tersebut telah menyebabkan sedikitnya 500 orang tewas berdasarkan laporan Human Rights Activist News Agency berbasis di Amerika Serikat. Unjuk rasa warga Iran ini telah bergulir sejak 28 Desember lalu. Sementara itu, sedikitnya 10.000 orang ditangkap dari pantauan di 186 kota di seluruh 31 provinsi Iran. Di tengah gejolak protes kian panas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan tindakan terhadap Iran karena demonstrasi menewaskan ratusan orang. Why would they do that? We'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong
So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. Merespon unjuk rasa warga, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berjanji berupaya memulihkan stabilitas ekonomi. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini, mengecam aksi demonstran yang disebut membahayakan keamanan nasional. Ia menuding sejumlah demonstran mencoba menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. Kini unjuk rasa besar-besaran mendukung pemerintah juga bergulir di berbagai wilayah Iran. Parlemen Iran memperingatkan fasilitas militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah akan jadi sasaran jika Amerika Serikat menyerang Iran. Sebelumnya pada Juni 2025 lalu, Amerika Serikat sempat menyerang sejumlah fasilitas nuklir di Iran saat konflik negara tersebut dengan Israel. Lebih dari 2 pekan, gelombang unjuk rasa bergejolak di berbagai kota di Iran. Ribuan warga Iran turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi kepada pemerintah. Aksi unjuk rasa dipicu kemarahan rakyat Iran karena biaya hidup semakin meningkat. Warga pun protes karena mata uang Iran runtuh, yakni mencapai 1,4 juta rial terhadap $1 Amerika Serikat. Di tengah protes yang meluas, Presiden Iran berjanji pemerintahannya berupaya menstabilkan ekonomi. از مردم عزیزمون و همان گونه که قبلا بود درخواست اینه که در هر محله اینا جمع شن و اجازه ندن آشوبگری کنن. مردم باید در صحنه باشن. مردم نگرانی دارن، ما با اونا میشینیم و وظیفمون نگرانی اونا رو حل کنیم. ولی وظیفه بالاتر اینه که اجازه ندیم یه عده آشوبگر بیان کل جامعه رو به هم بریزن. Gelombang protes Iran menelan sedikitnya 645 korban jiwa per 12 Januari berdasarkan laporan Human Rights Activist News Agency yang berbasis di Amerika Serikat. Sementara itu, sekitar 10.000 orang ditangkap dari pantauan di 186 kota di seluruh 31 provinsi Iran. Kini gelombang unjuk rasa di Iran menarik perhatian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia mempertimbangkan serangan terhadap Iran karena demonstrasi telah menewaskan ratusan orang. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Well, if they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengapresiasi unjuk rasa warga Iran memprotes pemerintahan. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשה הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים. Pemimpin tertinggi Iran Ali Ayatollah Khomeini mengecam aksi demonstran yang disebut membahayakan keamanan nasional. Ia menuding sejumlah demonstran mencoba menyenangkan Donald Trump. در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. Kini unjuk rasa besar-besaran mendukung pemerintah juga bergulir di berbagai wilayah Iran. Demonstran pro pemerintah Iran menyindir niat Amerika Serikat yang mengambil tindakan terhadap pemerintah Iran karena ratusan warga sipil tewas saat unjuk rasa.
Pasalnya, Amerika Serikat bersikap berbeda terhadap Gaza. شما برید پشت مردمی که نشون دادین تو غزه چجور پشت مردمی نشون دادین تو کشورهای دیگه هنوز خونشون رو سر و صورتتون هست و این حرفا رو میزنید. این بیشتر شبیه یک لطیفه است تا یه حرفه. Sementara itu, Parlemen Iran memperingatkan fasilitas militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah akan jadi sasaran jika Amerika Serikat menyerang Iran. Kini ibu kota Iran, Tehran, nyaris lumpuh. Berbagai fasilitas rusak dan pemerintah Iran juga memutuskan koneksi internet. Sebelumnya, pada Juni 2025 lalu, Amerika Serikat sempat menyerang Iran saat konflik negara tersebut dengan Israel. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai Amerika Serikat hingga Israel diduga menunggangi gelombang protes pemerintahan Iran. Hal ini dapat berkaitan dengan pemimpin monarki Iran sebelumnya, Shah Reza Pahlavi, yang berpotensi ingin menggulingkan rezim Ayatollah Khomeini. Yang menunggangi itu bahkan tidak Amerika Serikat, tetapi dari pihak Israel yang melakukan Mossad ya, mendorong memang dari pihak masyarakat untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang sah. Belum lagi dari Reza Pahlavi yang mungkin dari luar negeri beliau sudah ingin kembali ke Iran dan mengambil kekuasaan tersebut. Karena sudah tuduhannya itu Amerika Serikat dan Israel, mereka akan melakukan serangan ke Israel maupun Amerika Serikat, pangkalan di Timur Tengah. Dan ini akan mendekatkan dunia pada Perang Dunia Ketiga. Karena kekhawatiran kita, Iran tidak sendirian, tetapi juga didukung oleh negara-negara lain. Di sisi lain, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012 hingga 2016, Dian Wirenjurit, mengungkap demonstran unjuk rasa yang bergulir sepanjang 2 pekan belakangan adalah generasi baru Iran. Ia mengungkap generasi tersebut tak mengalami masa monarki Shah Reza Pahlavi yang dekat dengan Amerika dan sekutunya sebelum akhirnya revolusi Iran terjadi tahun 1979. Ketika revolusi Iran itu mereka lepas dari rezim monarki, itu suatu perubahan yang total dari yang otoriter yang rakyat itu bahkan nyawanya pun tidak ada harganya di mata tentara Amerika ketika itu masih bersahabat dengan Amerika di sana, diganti dengan suatu rezim yang mengakui hak-hak kemanusiaan. Nah, generasi sekarang itu generasi baru yang hidup hanya ketika sanksi sedang berlangsung. Mereka hanya tahu hidup berat gara-gara sanksi. Mereka pikir sanksi itu disebabkan oleh pemerintah Iran, padahal sanksi itu disebabkan oleh negara asing, dalam hal ini Amerika dan sekutu-sekutunya. Di tengah gelombang unjuk rasa di Iran, kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia juga turun ke jalan, menyerukan solidaritas pada rakyat Iran. Salah satunya di jalan-jalan kota Den Haag, Belanda. Mereka menuntut masa represi dan ketidakpastian ekonomi serta politik berakhir. Sebab kerusuhan di Iran telah menyebabkan berbagai fasilitas umum rusak dan pemadaman koneksi internet di seluruh negeri. Here today to be the voice of the people in Iran, because the internet has been closed down and it's a tactic by the Iranian regime that they're implying with every demonstration, protest. They will shut down the internet, they will disconnect Iranian people from what is happening. Protes solidaritas terhadap rakyat Iran juga digelar di Perancis. Ratusan demonstran berpawai di tengah kota Paris. Para demonstran prihatin atas kerusuhan di Iran yang menewaskan ratusan korban. Unjuk rasa juga terjadi di Italia. Ratusan demonstran pro-Shah menyerukan kembalinya monarki di luar konsulat Iran di Milan, Italia. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat telah memperingatkan warga negaranya untuk meninggalkan Iran seiring aktivitas pesawat tempur Amerika Serikat meningkat di pangkalan udara Qatar yang berjarak sekitar 200 km dari Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi yakin agen Mossad Israel terlibat aksi protes masyarakat terhadap pemerintahan Iran. Araghchi bilang agen Mossad berupaya mengarahkan kerusuhan yang ia sebut sebagai tindakan teroris. Senin lalu, Araghchi menyatakan telah mengantongi dokumen dan bukti yang menunjukkan keterkaitan kerusuhan di berbagai wilayah Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Sebab awalnya unjuk rasa sejak 28 Desember tertib, namun menjadi kerusuhan pada 8 Januari yang memastikan pemerintah siap menghadapi perang jika Amerika Serikat dan Israel menyerang. صداهای ضبط شده‌ای داریم از پیام‌هایی که از خارج از کشور برای این عوامل تروریستی آمده بود که شما در بین تظاهر کنندگان شلیک بکنید. اسناد و مدارک زیادی داریم که حاکی از دخالت هم آمریکا و هم اسرائیل در این حرکت تروریستی هست. رسانه‌های اسرائیل پر است از ادعاهایی که انجام شده که اونها مشغول طراحی عملیات در ایران هستند. آقای پومپئو که فرد کمی نیست، رئیس سازمان CIA بوده در زمان آقای ترامپ. ایشون توییت زده و میگه که من سال جدید رو به ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند و به مأمورین موساد که در کنار اونها حرکت میکنند تبریک میگم. Pemerintah Iran belum merilis resmi jumlah korban jiwa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangkaian opsi tegas terhadap Iran. Usai demonstrasi di negara itu diyakini telah menewaskan lebih dari 500 orang. Trump mengancam otoritas Iran agar tidak menembak para demonstran. Ia mengklaim bahwa negaranya terus mengamati situasi dengan sangat cermat. Well, if they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. Sementara pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, meminta rakyat Iran untuk menjaga persatuan dan menuding sejumlah demonstran mencoba menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran itu mengecam aksi demonstrasi dan menyatakan tindakan mereka membahayakan keamanan negara. Khamenei meminta pemimpin Amerika Serikat untuk fokus pada masalah di negaranya sendiri. شب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش. Pakar hubungan internasional UNPAD Teguh Reza Shah menduga ada keterlibatan intelijen Amerika Serikat di balik serangkaian aksi unjuk rasa di Iran. Kalau kita melihat dari sumber-sumber Iran, intel asing itu adalah Amerika Serikat, kemudian yang kedua adalah Israel, dan yang ketiga adalah kelompok-kelompok oposisi di Iran, antara lain yang bernama National Council of Resistance of Iran yang markasnya di Paris dan Albania. Dan kalau kita merujuk pada sumber-sumber Iran, memang kemampuan pemberontakan dalam negeri itu tinggi, karena diperhatikan pada saat perang 12 hari melawan Israel itu kelihatan bahwa ada aksi-aksi pembangkangan di dalam negeri dan juga aksi-aksi penghancuran di dalam negeri Iran sendiri. Kota-kota di Iran terus diguncang unjuk rasa dan kerusuhan. Kemerosotan ekonomi menjadi inti tuntutan pengunjuk rasa terhadap penguasa. Unjuk rasa dimulai sejak 28 Desember lalu. Aparat semakin keras bertindak terhadap pengunjuk rasa setelah pemimpin tertinggi Iran menuding asing memanfaatkan unjuk rasa untuk mengacau Iran. Lalu bagaimana Iran meredam kemarahan warganya yang terus meluas? Kita bahas bersama dosen geostrategi dan geopolitik Universitas Udayana. Sudah ada Bung Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang Bung Evata. Selamat petang, Mbak. Ya, bagaimana Anda menanggapi dari kacamata Anda soal tudingan Iran ke Amerika sebagai dalang dari rusuh demonstran di Iran? Ya, baik, terima kasih. Tentu ini merupakan satu pertanyaan yang sangat fundamental ya. Nah, maka untuk memahami tudingan Teheran, kita harus menyingkirkan dulu pemahaman naif bahwa
campur tangan itu berarti kedatangan pasukan amfibi di pantai atau terlihatnya pasukan Amerika yang berlalu lalang di sana. Nah, di tahun 2026 ini tudingan Menteri Luar Negeri ya Iran Abbas Araghchi ya bukan sekedar retorika diplomatik biasa. Nah, itu adalah deskripsi akurat memang tentang perang generasi kelima yang mereka hadapi hari ini. Maka tudingan ini adalah validasi dari fenomena vindication of paranoia memang gitu. Jadi fakta teknisnya kita bisa sama-sama lihat bahwa pertama, ketika rezim Teheran mengaktifkan National Information Network ya atau intranet lokal mereka dan memastikan akses global demonstran itu terputus sementara. Nah, respon Amerika Serikat ini sangat teknis dan juga masif ya. Jadi saturasi satelit mereka akhirnya terlihat, kita lihat bahwa masyarakat itu berharap agar ada aktivasi terminal-terminal Starlink ya di perbatasan barat Kurdistan, terus juga dan di Tenggara Sistan, Balukistan ya. Nah, meskipun Garda IRGC ini memiliki teknologi electronic jammers buatan Rusia yang efektif memblokir kurang lebih 30-50% sinyal, tetapi ternyata banyak yang lolos juga gitu. Dan ini tanda bahwa Amerika Ya, lalu Anda melihatnya apa sebenarnya kepentingan dari Amerika Serikat ini hingga terseret dalam memanasnya situasi ataupun suhu politik di Iran? Ya, pertama kita harus melihat bahwa memang Amerika akan menggunakan narasi demokrasi ya, tetapi tentu di belakang itu ada grand strategi yang sebenarnya harus kita lihat bahwa ternyata Iran adalah vendor utama dari untuk kepentingan Rusia. Maka kalau kita bedah secara mendalam, Presiden Zelensky saja mengatakan ya dalam kunjungan di parlemen Belanda ya bahwa sekitar 2.843 ya drone Shahed itu sudah ada dan dikirimkan ke Ukraina gitu. Jadi Rusia itu kurang lebih menembakkan sekitar 2.736 unit. Sangat banyak sekali. Nah, ini ketika mereka mencekik Iran, tentu otomatis ini akan memutus hubungan militer ya yang menjadi rantai pasok utama dari Jadi Anda melihatnya Iran. ini ada yang terjadi saat ini adalah by design, sudah direncanakan sebelumnya termasuk oleh Amerika Serikat? Ya, by design. Pola-polanya jelas ya. Ini Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat utamanya melakukan supply chain interdiction ya. Jadi dia ingin memutus rantai pasok level negara. Jadi untuk melumpuhkan Rusia, ya Amerika Serikat harus memicu rezim kolaps ya. Jadi ketika rezim yang ada di Iran memimpin saat ini runtuh dan terjadi perang saudara, otomatis rantai pasok terhadap komponen seperti drone, rudal, balistik ya, FAT-360 ya, Rusia itu akan berhenti total. Nah, dan juga ternyata ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu terkait dengan kepentingan Amerika di Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin memastikan rezim Teheran ya disibukkan dengan masalah pemberontakan internal mereka, insurgensi, sehingga mereka kehilangan kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan di laut yang mengancam tanker-tanker minyak dari Amerika Serikat yang melintas dan lain sebagainya. Ini kan kalau dilihat saat ini narasi yang disampaikan adalah campur tangan asing. Bagaimana Anda melihat narasi ini? Apakah ini memang sepenuhnya propaganda atau ada juga faktor faktualnya? Ya, baik. Kita pasti akan bertanya di mana tentara Amerikanya. Tapi di dalam perang modern hari ini di generasi kelima, ya ini ada bentuk namanya covert operation begitu. Jadi kalau kita bedah ini harusnya bedah secara forensik digital dan juga arus-arus finansial yang bergerak. Nah, dalam beberapa catatan ada kelompok pertas yang bernama Hadala Red ya. Mereka tidak cuma merilis rumor, tetapi mereka mengatakan bahwa ada kepentingan operasi intelijen dari Israel di dalamnya. Mereka mengekspos nama Mehmet Rahimi ya, yang yang berperan sebagai guiding officer di Dex Iran gitu untuk mengendalikan kerusuhan. Nah, ini akhirnya terkonfirmasi ya bahwa Iran baru saja mengeksekusi Ali Adestani ya dan beberapa aset-aset lainnya yang ternyata menerima perintah dan juga dana asing. Nah, selanjutnya Dinas Intelijen Iran juga mendeteksi transaksi yang bersifat anomali. Ya, mereka menggunakan cryptocurrency saat di mana rial akhirnya tidak mampu bertahan hari ini, mereka menggunakan cryptocurrency dan tentu dengan dana yang sangat banyak ini hanya bisa dikendalikan oleh state actor. Dan juga ternyata jelas sekali ya
Mas Fatah, jika memang nantinya Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Iran, lalu apa yang akan berdampak khususnya untuk negara-negara di sekitarnya? Ya, tentu instabilitas ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, dan serangan ini juga sebenarnya harus diikuti dengan kondisi-kondisi dari negara-negara tetangga. Yang ditakutkan adalah Suriaisasi ya, jadi operasi-operasi yang dilakukan, perlawanan-perlawanan dan juga persenjataan yang bersifat digital, dan juga bagaimana kerentanan yang diciptakan, tentu akan memaksa negara-negara Timur Tengah untuk melakukan negosiasi ulang. Dan mereka tentu harus memasukkan kepentingan Amerika Serikat sebagai bagian daripada national interest mereka. Mungkin ini akan memicu konflik lintas negara tidak, khususnya di Timur Tengah? Ya, tentu saja ini depannya bisa diprediksi akan demikian. Tetapi konflik horizontal dan konflik vertikal ini harus sama-sama kita lihat dan kita analisis bersama. Dan kepentingan-kepentingannya tentu tidak lepas dari bagaimana Amerika Serikat memang ingin merekalibrasi kembali kekuatannya hari ini di Timur Tengah, dan untuk mempercepat proyeksi-proyeksi kepentingan mereka terkait dengan minyak dan juga situasi geopolitik hari ini yang mereka harapkan itu di bawah kendali mereka. Kalau peta kekuatannya nanti akan seperti apa sih, Bung Fatah? Ya, untuk saat ini peta kekuatan yang terlihat memang bahwa Israel kembali menguat, dan statement-statement dari Israel yang mendukung kepentingan masyarakat pro-demokrasi di Iran ini tanda bahwa mereka memang memainkan satu situasi yang jauh lebih unggul. Tetapi tentu harapan besar ya yang terlihat adalah kembali kita melihat Timur Tengah mampu menahan ya serangan dan melakukan diplomasi dengan lebih cepat. Mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dengan agresivitasnya, mengirimkan ya bukan cuma tadi dalam sisi digital saja, bahkan mereka mengirimkan tiga kapal induk ya yang sudah berada dan mengepung Iran. Ya, ini tanda bahwa mereka sangat serius, dan ini juga sebagai sinyal yang kuat harus diterima oleh Rusia dan juga Cina. Ya, Bung Fatah, kalau yang dilihat ataupun yang terjadi di Iran saat ini murni domestik ataupun kendala ataupun permasalahan yang terjadi di domestik, atau sebenarnya ini adalah bagian dari perdebatan untuk penguasaan pengaruh global? Ya, tentu sebenarnya dalam kita memahami Donald Trump, kita melihat bahwa apa yang terjadi di Venezuela bisa kita kaitkan juga ya dengan doktrin Monroe-nya gitu, bahwa Amerika Serikat hendak menguasai halaman belakang mereka, bahkan mereka juga sangat melirik betul Greenland. Nah, otomatis mereka juga harus melihat untuk merubah tatanan dan pola hari ini ya mereka harus melakukan agresivitas di wilayah-wilayah Timur Tengah yang selama ini memang terjadi kepentingan antara Amerika dan juga negara-negara Eropa lainnya dan juga Rusia serta Cina. Maka pengaruh ini sebagai tanda bahwa mereka sangat ingin sekali gitu untuk dipandang sebagai ya bisa kita katakan bandar global. Oke, baik. Artinya ada kepentingan strategis juga yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini. Terima kasih Bung Fatah Filomeno, Boromeu Duarte, dosen geostrategis dan geopolitik Universitas Udayana, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Presiden Prabowo dan parpol pendukung pemerintah terus mendukung sistem pilkada melalui DPRD. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang